welcome back to my channel. Guys, gue mau sedikit mau bertanya nih guys sama salah satu temen yang jualan bakso. Gue pengen tahu keadaan selama covid ini dagang dia lancar apa enggak nih. Kita tanyain langsung ya guys. Nih, Bapak Gondrong namanya. Pak, namanya siapa Pak, nama aslinya? Nama aslinya sebenarnya sih Samsul. Saifullah dipanggilnya Samsul. Samsul cuman sebutannya Gondrong, berhubung rambut gondrong. Bapak udah berapa lama di Jakarta? Dari tahun 99. 99. Oh, bro, buset lama juga ya Pak. Dari tahun 99. Terus kalau jualan baksonya? Kalau jualan bakso ya dari bujangan sih. Buset. Sampai punya cucu. Anak berapa Pak? Anak 5. Weh. Tinggal bareng sama Bapak atau pisah? Yang udah pisah 2. Yang udah pisah 2. Yang udah rumah tangga. Cucu yang paling gede umur berapa? Cucu paling gede umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Istri gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak, kalau selama pandemi kayak gini jualan gimana Pak? Aduh, sebenarnya sih optimis. Cerita nih, pertama, rame-ramenya sebelum COVID, kurang lebih itu sebulan ramenya COVID. Itu sebulan itu saya ngumpulin alat, bagaimana 1 jadi 2, 2 jadi 3 dan terus. Nah, pas masuklah COVID, saya nekat, saya pengen kaya, saya harus ngumpulin alat. Bikinlah saya gerobak lagi sampai 5. Tapi ternyata COVID berkepanjangan, pada akhirnya ya bisa disebut bisa bertahan aja udah bagus. Iya sih Pak ya. Iya, bertahan aja udah bagus. Intinya untuk tahun sekarang mah siapa yang bisa bertahan ya dia pemenangnya lah intinya. Iya. Ya kan? Banyak yang tumbang, teman-teman saya banyak yang tumbang. Saya alhamdulillah nyampe hari ini masih bertahan walaupun nilai lebihnya itu sangat minim gitu loh. Tapi alhamdulillah masih jalan. Jalan ya. Saya lihat Bapak juga istilahnya kuat kayaknya. Keep strong ya kan. Nggak kayak saya nih ya kan. Aduh, butuh motivasi dari teman-teman. Kalau enggak mah aduh mungkin saya juga udah tumbang kali Bang. Ya walaupun dalam keadaan COVID semua di lockdown, pekerja pada di PHK, alhamdulillah kita kan usaha mandiri. Bagaimana kita mengolahnya ya kan? Satu, kedua, jangan kita pesimis, kita harus tetap optimis. Intinya kan itu. Terlebih dari pemerintah kan memberikan kemudahan ya, walaupun itu hanya angin segar, nggak nyampe ke kita. Tapi ya tetap harus kita lanjut sebagai warga negara yang mandiri gitu loh, jangan tergantung sama pemerintah. Walaupun ada bansos, adapun banpres, tapi berhubung ya ada kendala sedikit lah, kita nggak bisa dapat itu. Nggak dapatnya karena ponakan datang dari kampung, dia di sini kerja, terus setelah kerja dia pengen kuliah. Nah kuliah butuh kendaraan, pada akhirnya kan menggunakan alamat saya, KTP saya, semua surat-surat atas nama saya, ngambil motor buat ponakan supaya bisa kuliah dan kerja. Nah begitu turun banpres, bantuan presiden, karena motor itu atas nama kita nggak bisa dapat. Tapi kita tetap harus optimis. Terus Pak, di sini Bapak ngontrak apa rumah sendiri? Jujur ngontrak lah, yang kontrakan kebayar aja alhamdulillah, walaupun kadang-kadang telat seminggu, walaupun kadang-kadang tadinya sih lancar-lancar aja, tapi setelah COVID sampai yang punya kontrakan itu maranin. Gitu loh. Terus Pak, apa selama dari jualan dari jam berapa Pak sampai ke jam berapa? Jualan dari jam 2
sampai ke kadang-kadang sampai jam 12 malam ya. Kalau lagi cepet namanya orang dagang kadang-kadang jam 9 jam 10 udah pulang. Cuman paling seringnya sih jam 12 pulang. Kadang suka habis, kadang enggak. Kebanyakan mana tuh? Habisnya apa? Kadang enggaknya. Kalau untuk semenjak Covid ini berhubung kita kelilingnya di wilayah nggak jauh dari stasiun, itu drastis karena dari jadwal kereta aja pun jam 8 udah selesai, ya kan, makanya malam kita udah nggak ada harapan ya, nungguin orang nyasar aja lah, orang yang mampir itu mungkin pasti gitu kan. Ya intinya berusaha ya. Usaha, yang penting itu tadi kita harus optimis. Iya, jangan patah semangat dan jangan nyerah. Pak, emang dari dulu cita-citanya dagang doang, Pak? Nggak pengen bikin usaha yang lain gitu? Oh, banyak. Apa aja tuh, Pak? Banyak. Sebenarnya kita sering banyak dengar motivasi dari radio kan. Radio. Nah, itu kan apalagi salah satu radio yang selalu memberikan motivasi. Saya ingat namanya Pak Jansen Sinamo. Walaupun saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi saya sering termotivasi. Kata-kata yang saya ingat itu, sukses adalah hak saya. Makanya sampai detik ini pun saya tetap optimis. Suatu saat saya pasti bisa. Gitu. Untuk masalah dunia pekerjaan, inspirasinya banyak sih. Bahkan sempat dagang mie ayam, dagang gorengan, dagang bakso. Tapi sebelum masuk ke dunia dagang, kita itu tadinya pekerja pabrik. Terus yang saya dengar tuh ya dari teman-teman yang lain tuh, Bapak dulu sempat viral ya? Ya, viral. Gimana tuh ceritanya? Bisa sedikit dong Pak diomongin di channel sini. Oh, viralnya itu saya kasih judul orang yang baik terhukum. Orang yang baik terhukum. Karena ya bukannya kita nyombong, jiwa sosial saya terlalu tinggi. Terus saya nggak tega melihat orang dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan kecelakaan kita berdiam diri. Saya nggak bisa. Nah, viralnya itu tadi, pertanyaan tadi viral itu ceritanya ada kecelakaan, yaitu orang ketabrak kereta terpotong jadi dua. Waduh, serem juga. Jadi antara pusar ke bawah sama pusar ke atas itu terpisah, kepotong. Nah, waktu itu saya posisi lagi dagang, sekitar jam 4:30 atau jam 4-an itulah, antara jam 4 jam 5 lah. Saya lagi ngelayanin, ada anak kecil lari, ada orang tabrak kereta, gitu. Saya spontan, saya selesaiin itu ngelayanin, saya langsung lari. Begitu saya sampai tempat, orang itu nggak ada yang berani megang, hanya menodongkan HP. Nah, saya secara spontan langsung berkata, tolong matikan HP, jangan jadikan ini sebagai tontonan, ini orang kecelakaan. Kita mestinya nolong dia, bagaimana caranya? Ternyata mereka nggak ada yang berani megang, hanya menodongkan HP. Saya beranikan diri untuk ngumpulin yang terpisah. Jadi kepala di depan, terus bagian pusar ke kaki itu mental ke seberang rel. Saya tarik, saya kumpulin. Ternyata jeroannya itu buyar, berantakan karena ke bawah kereta. Akhirnya ada salah satu Polsek Kalideres, anggota Polsek Kalideres, kurang tahu namanya itu, cuman saya kenal muka. Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? Ini tahun berapa ini? Tahun 2019 lah. Oh, masih tahun kemarin ya guys. 2019 awal. Terus Bapak tuh pas nolongin nggak ada rasa takut gitu? Nggak ada, sama biasanya sekali. Nih, kalau sumpamanya ada orang kecelakaan gitu ya kan, otomatis kan ngelihat bentuknya ya kan, bentuk kecelakaannya. Pasti kalau jadi aku nih ya jujur ya Pak, aduh nggak deh, bisa seminggu atau sebulan nggak ini
bisa ngebayangin gitu, nggak bisa ngebayangin Untuk rasanya kayak sekarang gimana. kalau memang kejadian seperti itu saya spontan dan rasa takut, rasa ngeri itu hilang. Karena itu tadi jiwa sosial saya tinggi. Hmm. Pernah kejadian sekali memang saya sampai seminggu nggak bisa makan nasi. Waktu nolongin orang yang kepalanya nggak ada, kecelakaan bentur tanggul. Orang naik motor, Hah? tikungan, ngerem nggak ke bedah, akhirnya dia bablas. Begitu tikungan dia bablas, nabrak tanggul, das, kepala pecah, nggak ada kepalanya. Saya gendong itu orang, saya nyetok mobil tengah jalan, ya, terus dianterin ke puskesmas. Itu tepatnya kejadiannya itu di daerah Kalibening, Banjarnegara. Buset. Guys, bapak ini bener-bener kalau untuk nolongin seseorang itu bapak ini nggak pernah milih-milih. Pokoknya ditolongin, asal dibantu gitu. Makanya gue salut banget. Kalau- Semua orang pasti kenal bapak ini nih. Kalau untuk wilayah Kalideres, ya kebanyakan kenal muka, Ah, ya kan. Cuman karena panggilan saya di sini gondrong, makanya saya punya rambut gondrong nih. ya, Nggak pernah ciri dipotong. khasnya, ya kan, ciri khasnya. Walaupun depan cepat nih, dari tadi mungkin dilihatnya cepat, tapi ciri khasnya ini sebagai pengganti KTP. RT kenalnya gondrong, teman-teman manggilnya gondrong, pelanggan pun manggilnya gondrong. Udah berapa lama ini rambutnya sampai panjang begini? Aduh, kalau nginget-nginget rambut lama ya, karena memang masih dari masa sekolah kita udah panjang, kita udah berambut panjang, karena memang dengan rambut panjang ini saya pede. Pede bisa, maksudnya kalau ngadepin seseorang kita nggak canggung. Mungkin ya hanya sugesti aja sih, cuman karena memang udah kebiasaan. Sekarang umur berapa? Umur berapa ya? Ayo. Masalahnya umur nih, saya nggak pernah ingat umur saya. Saya jalanin hidup sehari-harian saya jalanin hidup saya itu seperti air mengalir. Ya kalau untuk ngitung umur, pokoknya saya patokannya tuh lahir 2000 lain tahun 1980. 1980 Desember 27. Itu aja udah. Jadi kalau ditanyakan umur saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah mengingat itu umur saya berapa. Ya, Terus sehari-hari jualan bakso doang ya Pak? Nggak ada sampingan yang lain gitu? ya sebenarnya sih untuk pokoknya bakso, untuk pokoknya bakso. Tapi di saat kita libur atau kita memang lagi nggak dagang, kalau ada orang yang nyuruh kerja, entah itu apa gitu ya, walaupun itu ngecor ataupun mungkin gali spiteng, kita berangkat. Yang penting jangan sampai hari-hari kita itu kosong gitu, karena memang kebutuhan di Jakarta itu selalu jalan. Ya time is money lah ya Pak. Nah, intinya sih itu, mungkin bahasa kerennya ya, time is money, waktu itu adalah uang. Tapi karena kita kan bukan robot, perlu istirahat. Tapi kalau memang kita istirahat, kok ada yang nyuruh, ya kita berangkat. Kita nggak usah nanya di ongkos berapa atau digaji berapa, kita nggak usah, yang penting berangkat lah. Satu, sosial terhadap tetangga, sosial terhadap lingkungan. Ya kalau toh mereka mengasih duit, ya kita terima lah, berarti hari itu kita nggak kosong. Iya. Gitu. Terus sehari dapat berapa tuh Pak kalau lagi jualan, kalau lagi ramai? Nggak bisa ditentukan sih, tapi kalau untuk standarnya sih ya dulu sebelum COVID itu 700-800 dapat Wah, sehari. banyak juga. Tapi semenjak masuk COVID, kita nguber 400 aja udah berat, apalagi gope. Kita udah megang 300 aja udah. Yang penting kita masih bisa buat belanja, itu aja udah bisa. Kalau COVID ini masalahnya ada jaga jarak, ya kan. Terus orang yang mau makan juga ragu-ragu karena memang jaga jarak itu tadi, ditambah lagi dengan teguran-teguran dari pihak aparat. Kalau Terus harapan berkumpul. Bapak selesai COVID apa? Optimis, Optimis. Tuh, satu ya guys, jangan lupa selalu optimis. optimis kita Menurut harus Bapak, tetap optimis. COVID ini
selesai ya sih tahun ini? Pasti Pasti. selesai, walaupun dengan cara apa gitu, tapi selesai. Entah itu dengan pemerintahnya vaksin, atau pengobatan gratis, atau mungkin COVID itu hilang dengan sendirinya. Ya, Pasti habis. ya mudah-mudahan sih di tahun ini ya guys. Kita sih berharapnya COVID ini cepat berlalu. Soalnya lama-kelamaan di rumahnya itu bosen tau nggak? Ya kan? Aduh, bukan main. Sekarang nih, dagang omset nggak lebih dari 400, ya, nggak lebih dari 400, kurang bisa. Anak sekolah yang tadinya nggak megang HP, lockdown harus megang HP karena belajar online. Satu, untuk HP yang bisa belajar online paling tidak harganya udah di atas 100.000, di atas 1 juta. Untuk biaya Internet lah. operasional lah kata anak, biaya belajarnya, kuotanya, belum ditambah anak jajan, harus itu juga nggak boleh kurang, kontrakan tetap harus jalan. Makanya ya kita ya hanya bisa mengelus dada dah, ya kita jalanin aja dah, tetap optimis, tetap harus bisa, dan semua ini pasti berakhir gitu loh. Ya, Pasti. COVID ini berapa bulan ya guys, datang ke Indonesia nggak hilang-hilang. Bikin semua orang pada rada-rada sedikit bosan, ya kan? Dampaknya berlarut-larut guys. Dampaknya berlarut-larut, dan setelah COVID ini pun dari mungkin pemerintah juga pasti nanggung beban. Satu, kedua, bagaimana caranya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Indonesia yang menghargai perjuangan bangsa, jangan hanya karena COVID kita nyerah. Jangan karena COVID kita itu jadi patah arang. Tetap optimis. Yang di PHK pulang kampung, bekerjalah di kampung. Bagaimana caranya? Yang masih dagang di Jakarta, bagaimana caranya supaya tetap bertahan dan mudah-mudahan nanti berkembang. Ya kan? Pokoknya itu aja. Kita berpositif thinking, berpikir baik aja. Gak usah kita nyerah. Kalau kita nyerah berarti kita kalah dengan situasi. Iya sih. Itu aja. Intinya dijalanin aja. Jalanin aja. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe di my channel. Thank you for watching guys.